bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang tahun 2023. Ini hari pertama kami boleh beribadah bersama dalam tahun 2024 ini. Kami mau mengerahkan kekuatan kami, hati kami yang menyembah kepadamu. Kami mau persembahkan persembahan kami yang terbaik kepadamu pada hari ini. Pada awal tahun ini kami sungguh menantikan kuasa-Mu memenuhi hidup kami, untuk memperlengkapi kami menjalani tahun 2024 ini ya Tuhan. Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Hanya kepadamu kami menyandarkan hidup kami. Hanya kepadamu mata kami tertuju memohon pertolongan-Mu, memohon penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami datang kepada Tuhan yang benar. Kami percaya kami datang kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami percaya kami datang kepada Tuhan yang ajaib, yang dapat menjadi sumber terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami buka hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perkataan-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Suatu anugerah yang besar bagi kita semua. Kita masih bisa menginjakkan kaki kita di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Kemurahan besar yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tuhan telah menyertai kita sepanjang 2023. Ada banyak pergumulan, tantangan yang kita hadapi 2023. Tetapi hari ini Tuhan buktikan penyertaannya bagi kita. Kita bisa sampai di tahun 2024 ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Semua karena cinta Tuhan kepada kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya bawakan firman Tuhan yang saya berikan tema mempersiapkan diri lebih kuat dengan hidup lebih bijak. Mempersiapkan diri lebih kuat dengan hidup lebih bijak. Bapak Ibu Saudara, kita semua bukan hal yang baru lagi mendengarkan berita-berita sepanjang tahun 2022. Kita dengarkan berita tentang tahun 2023 ya. Tahun 2023 kita dengarkan apa yang akan terjadi tahun 2024. Yang jelas kita semua sudah mendengarkan kalau tahun 2024 tahun kegelapan. Setiap tahun kita mendengarkan berita tahun ke depan itu adalah tahun yang semakin sulit. Memang firman Tuhan sudah mengatakan ya bahwa keadaan akan semakin sulit, keadaan akan semakin gelap. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mengetahui berita-berita seperti ini, bagaimana kita meresponi hal ini? Apakah kita hanya berkata, aduh katanya tahun 2024 tahun gelap, gimana saya menjalaninya? Tahun 2023 aja udah sangat sulit buat saya. Masih banyak masalah yang belum selesai tahun 2023 ini. Banyak hal yang belum saya kerjakan ya. Gimana saya mau menghadapi tahun 2024? Sekarang ini aja saya hampir-hampir tidak bisa menjalani tahun 2023. Atau kita mungkin berpikir ya jalani aja, tahun 2023 aja dapat kita lewati ya. Jadi tahun 2024 juga kita akan bisa lewati. Hadapi aja, biasa aja lah, jalannya aja pasti akan terlewati. Bagus sih kita bisa melewati tahun 2023. Tapi kalau bikin pemikiran kita jalani aja, biasa aja, memang kita tidak stres karena kita menjalani dengan biasa aja. Kita tidak bawa dalam menjadi pergumulan yang besar. Tetapi harus kita pikirkan juga, adakah peningkatan di dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita ketika kita menjalani hal biasa itu?
hari-hari, melewati hari itu dengan biasa-biasa saja. Amin. Karena kita harus hidup dengan luar biasa, dengan berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tak, kalau biasa-biasa aja berarti kan nggak serupa dengan Tuhan. Seperti tanaman, Bapak Ibu Saudara, tahun lalu besarnya segini, ya, sudah lewat 1 tahun tetap seperti ini. Diprediksi apa yang akan terjadi dengan tanaman ini? Kira-kira saya percaya yang punya tanaman ini, wah, tahun ini segini, sudah lewat 1 tahun segini juga. Padahal harapan 1 tahun ke depan harusnya sudah mulai berbuah, tapi kok segini-segini aja. Prediksi apa yang akan dilakukan oleh yang punya tanaman? Mungkin akan dipotong, Bapak Saudara, akan diganti dengan tanaman lain. Nanti tidak kunjung ada perkembangan, ada pertumbuhan, maka kemungkinan besar akan dipotong. Kalau kita melewati 1 tahun dengan biasa-biasa aja tanpa ada peningkatan, berarti kita telah melewati 1 tahun itu dengan hidup sia-sia, Bapak Saudara. 1 tahun kita sia-siakan waktu. Kenapa? Waktu Pak Gembala Khotbah saya juga katakan bahwa hidup kita itu harus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tahun depan dijalani dengan cara biasa. Kalau tahun 2024 tidak mungkin kita jalani dengan cara yang sama, ya. Karena kenapa? Karena tingkat kesulitannya lebih besar. Tahun ke depan tingkat kesulitannya lebih besar. Tahun 2023 aja kita mengalami kekalahan. Bagaimana dengan tahun 2024 yang tingkat kesulitannya lebih besar lagi? Kan kita dengarkan, kegelapan datang, badai besar akan semakin datang. Jika kita menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka yang kita lakukan bukan ya kita jalani aja, atau aduh gimana ini, akhirnya kita stres. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri supaya apa? Tadi saya lihat ibu mamanya Revan ya. Waktu kita doa di sini saya lihat motornya udah nyampe. Puji Tuhan tidak kena hujan dalam hati saya. Karena saya lihat mendung-mendung, saya khawatir ya jemaat kena hujan. Nah, saya tahu Ibu Revan itu dari Sampang ya, bawa ibu sama anak. Mereka udah nyampe, kita 4:30 mulai doa. Setelah itu mereka tiba-tiba saya lihat udah nyampe. Oh, puji Tuhan. Tadi saya tanya, jam berapa Bu datang? Jam 4 kurang gitu. Oh, puji Tuhan ya, tidak kena hujan. Jadi artinya begini, sudah diprediksi, sudah dipersiapkan. Bagaimana supaya tidak hujan, bagaimana supaya tidak terlambat, dipersiapkan ya. Karena sudah mulai mendung-mendung. Jadi artinya kalau kegelapan di depan, kita harus persiapan terang.
supaya mereka tidak hancur bagi saudara. Tidak, wah ini kita tinggal di rawan gempa. Ya kalau nanti datang gempa ya mau bagaimana ya? Ya memang hukum alam, pasrah aja. Apa yang bisa kita lakukan? Karena memang ini rawan gempa yang kita jalani, memang ini nasib kita. Mereka tidak seperti itu. Tapi mereka memikirkan cara bagaimana supaya mereka tidak hancur oleh gempa sekalipun daerah mereka itu adalah rawan gempa yang akan bisa terjadi tidak disangka-sangka tiba-tiba gempa. Indonesia kan tidak terlalu seperti Jepang sehingga bangunannya biasa aja, tidak ada aturan membangun rumah harus dengan tahan gempa. Enggak, biasa aja ya. Memang kita tidak bisa melarang keadaan dunia ini akan semakin gelap. Tidak bisa, bahkan firman Tuhan juga keadaan akan semakin sulit. Kita juga tidak bisa pasrah begitu saja menerima apa yang terjadi, terjadilah. Sehingga setelah terjadi kita akan mengalami keluhan dan penderitaan, ya, dalam kehancuran. Tapi yang harus kita lakukan, kita tahu di depan akan banyak badai, kita tahu di depan akan banyak kegelapan. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri supaya ketika panas kepala kita terlindung, ketika hujan kita punya payung, ketika musim salju kita sudah punya alat-alat penghangat, mungkin api atau jaket, sarung tangan dan segalanya. Ketika ada kegelapan kita sudah punya terangnya. Jadi kita sudah mempersiapkan diri, jadi tidak menghadapi tahun ke depan dalam kepasrahan yang konyol gitu ya. Dan kita tahu ada satu kekuatan yang bisa menghadapi segala musim, segala keadaan, yaitu kekuatan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita baca bersama. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak, yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 24 dan 25 sepasang, ayat 26 dan 27 sepasang. Isinya hampir sama, beda-beda tipis ya. Kalau ayat 24 itu ada kata-kata batu di sana. Kalau ayat 26 ada kata pasir ya. Jadi kita lihat bedanya. Ini adalah kisah tentang cara membangun rumah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dalam ayat 24 itu menjelaskan cara orang bijaksana. Seperti apakah cara orang yang bijaksana membangun rumahnya? Saya baca ulang ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, nanti Bapak Ibu coba cari ya. Ini ayat serupa tapi tak sama. Cari persamaannya dan temukan perbedaannya ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, dikatakan dia adalah sama seperti orang apa? Bijaksana. Dan sama
Itu bahannya ya. Kemudian kita lihat dalam ayat 26 itu orang yang bodoh, isinya sama seperti ayat 24. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, temukan ya perbedaannya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa bedanya Bapak Saudara? Selain kata pasir, apa? Ada kata bodoh. Ya, kalau di ayat 24 ada kata bijaksana. Kalau ayat 24 ada kata mendengar firman-Ku perkataanku, sama dengan ayat 26. Perbedaannya adalah di ayat 24 dan melakukannya, sedangkan di ayat 26 tidak melakukannya. Jadi orang yang membangun di atas pasir, bahannya terbuat dari mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, atau tetapi mengabaikannya, ya. Itulah yang terbuat dari pasir. Jadi mengabaikan firman Tuhan itu sama dengan mengikuti perkataannya sendiri, keinginannya sendiri, lebih memilih keinginannya sendiri daripada firman Tuhan, ya. Bijak dan bodoh perbedaannya di mana sih? Sama-sama mendengarkan firman Tuhan kan? Sama kan? Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bukan berarti kalau bijak anak Tuhan, kalau bodoh bukan anak Tuhan. Nah, ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Cuma perbedaannya antara bijak dan bodoh, yang bijak melakukan firman Tuhan dan yang bodoh mengabaikan firman Tuhan. Nah, itulah perbedaan antara bijak dan bodoh. Dan hasilnya ketika badai datang dalam ayat 25 dan 27 itu sama. Kemudian turunlah hujan. Artinya orang yang kuat yang membangun rumahnya di atas batu, orang yang bijak dengan orang yang bodoh sama-sama menghadapi badai, sama-sama menghadapi hujan, sama-sama menghadapi kegelapan. Jadi ini kuat, ini aja yang menghadapi. Enggak, sama-sama menghadapi. Jadi yang membedakan orang bijak dan orang bodoh adalah ketika ada badai itu, maka orang bijak itu akan kokoh dan kuat, tetap bertahan. Sedangkan orang bodoh itu sempat terbangun rumahnya, ya, terlihat bentuk rumahnya, tetapi ketika ada badai dia langsung hancur. Bahkan dikatakan runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau udah dikatakan hebatlah kerusakannya, kemungkinan besar tidak terpulihkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang setia kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dan yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, sama-sama nanti menghadapi keadaan yang sama. Tetapi yang membedakannya nanti adalah yang setia kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan akan tetap kuat, akan tetap kokoh, akan keluar dari badai, akan keluar dari kegelapan. Dan yang tidak setia, yang tidak melakukan firman Tuhan, dia akan mengalami tenggelam di dalam kegelapan itu, Bapak Saudara. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau bertahan tanpa masalah itu semua bisa, ya. Berjalan dalam terang semua bisa, tapi berjalan dalam kegelapan, bertahan dalam masalah, ini yang akan dipertanyakan. Dan kenyataan hidup, Bapak Saudara, kenyataan hidup, tidak ada hidup tanpa badai. Semua setiap hari ada aja tantangan yang kita hadapi. Tidak ada kehidupan tanpa gempa kehidupan, Saudara. Ada aja tantangan yang kita hadapi. Jadi di situ dituntut bagaimana kita bisa bertahan. Bagaimana Bapak Ibu pengalamannya tahun 2023? Lebih banyak mana? Lebih banyak bijaksananya atau enggak? Lebih banyak mendengar dan melakukannya atau lebih banyak
banyak melakukannya, puji Tuhan ya. Ketika kita harus firman Tuhan ngomong ampuni, kita ampuni. Oh, karena firman-Mu berkata aku ampuni Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan tetap percaya, oh karena Tuhan yang ngomong aku tetap percaya. Itu berhasil tuh, mendengar dan melakukan. Tapi kalau Tuhan udah ngomong percaya aku menyertai-Mu, percaya kalau Engkau setia, ya janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Tapi ini masih kacau, masih bimbang, masih ragu. Nah, ini kita mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan perintahkan kita harus setia, kita mengabaikan. Kita harus sungguh-sungguh, kita mengabaikan. Kita harus mengampuni, kita mengabaikan. Ini kita mengalami kekalahan Bapak Saudara 2023 ya. Kita mengalami kekalahan. Kalau kita melakukan firman Tuhan atau bijak, itu bicara tentang kita semakin dewasa di dalam kerohanian. Apakah tahun 2023 kita mengalami kedewasaan kerohanian? Coba kita cek diri kita sendiri. Kalau saya sendiri mungkin nih, Bapak Saudara bertanya bagaimana dengan ibu gitu ya. Mau tanya saya merenungkan ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam diri saya. Yang dalam satu kondisi tertentu saya didapati sebagai orang yang rapuh, Bapak Saudara, orang yang lemah. Tetapi dalam penilaian kita dengan diri kita sendiri, kita jangan bertahan dalam kelemahan itu. Saya bisa menilai diri saya, dalam hal ini saya lemah sekali, dalam hal ini saya rapuh sekali, ya. Maka tahun 2024 kalau kita bertahan dalam kondisi itu, maka kita akan sangat hebat kerusakannya seperti tahun 2024. Kita nggak boleh berkata aku memang begini orangnya, memang dari lahir saya begini. Ya kalau begini dari lahir sampai hari ini tidak bisa dirubah firman Tuhan, ya kita nggak akan pernah mengalami kemenangan. Kita mempertahankan itu satu kebenaran buat diri kita sendiri, bawaan lahir gitu ya. Semua bisa diubah sesuai dengan firman Tuhan asal kita mau. Amin. Amin. Ya, jadi saya sendiri menilai diri saya. Bapak Ibu Saudara bagaimana? Mari kita koreksi diri kita supaya tahun 2024 kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Tahu kan kita kalau lihat contohnya rumah itu ketika ada angin kencang, loh kok tiangnya goyang atau atapnya kah yang goyang atau apa, kan kita tahu. Nah kalau kita tahu itu yang goyang, maka kita akan tahu badai besar akan segera terjadi lagi. Maka kita akan mengutamakan memperbaiki yang goyang-goyang itu supaya nggak makin hancur, betul nggak ya? Nah, jadi oleh karena itu Bapak Saudara, bukan menjadi suatu yang mempermalukan kita ketika kita mengetahui bahwa aku punya kelemahan dalam diri, tapi itu yang harus kita tahu juga supaya kita bisa memperbaiki untuk tahun 2024. Oke. Tapi yang paling dasar yang mau saya tanya dulu untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini adalah siapa yang membaca firman Tuhan setiap hari tahun 2023? Ayo angkat tangan. Siapa yang membaca firman Tuhan setiap hari? Puji Tuhan, luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Untuk tahun 2024 kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa Bapak Saudara? Karena firman Tuhan ini adalah menjadi dasar utama kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ada banyak firman Tuhan lewat Google, lewat YouTube, tapi harus hati-hati ya. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu firman Tuhannya kan luar biasa, lagu-lagunya luar biasa, ada renungan hariannya juga setiap hari dibacakan, tapi salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi boleh mendengarkan dari YouTube, tetapi yang paling utama tetap adalah firman Tuhan ini. Amin. Ini harus menjadi utama. Karena kenapa? Kalau kita nggak mendapatkan yang utama, makanan kita yang utama setiap hari, maka tidak perlu dipertanyakan kalau kita mengalami kelemahan setiap hari dalam menjalani hidup. Orang namanya nggak makan. Saya punya teman itu harus makan nasi. Kalau saya kan roti aja bisa pengganti, contohnya makan pagi atau makan siang atau makan malam, dikasih satu roti aja bisa.
Jadi Bapak Ibu Saudara, makanan utama kita itu adalah ini, firman Tuhan ini. Kalau kita nggak dapat ini, Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu mempertanyakan kenapa saya lemah, kenapa saya gampang marah, kenapa saya gampang emosi, kenapa saya ini itu, ya, kenapa saya gampang tersinggung, kenapa saya tidak bisa memaafkan, kenapa saya apa lagi, banyak hal. Kenapa saya gampang khawatir, kenapa saya tidak bisa mempercayai firman Tuhan ini? Ya karena kita nggak kuat, karena kita nggak punya makanan yang menguatkan kita. Jadi masalah mau dituntut bertumbuh, yang nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, akan sangat sulit untuk mengalami pertumbuhan. Ya, yang ada makin mencium seperti tanaman itu, nggak disiram, nggak dikasih pupuk. Ya, yang makin lama udah panas terik lagi, apalagi hawa di Madura kalau pas musim panas, ya, menginjakkan kaki di teras itu, berasap itu. Kalau kita lap pakai kain pel itu teras, kalau musim panas ada hawa-hawanya itu, asap-asapnya, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita mencium, tapi kita karena kenapa? Tuhan ingin kita tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Hari-hari ini saya banyak dengarkan firman Tuhan untuk tahun 2024 jemaatnya dipersiapkan untuk bertumbuh seperti pohon korma, seperti pohon aras di Libanon. Ya memang betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntut kita menghadapi hari ke depan kuat seperti pohon aras di Libanon. Saya membaca satu artikel tentang pohon aras di Libanon ini. Ia itu adalah keunggulannya, dia itu pohon yang diandalkan dalam pohon ini adalah keindahannya dan kegunaannya. Dan saya membaca banyak hal tentang pohon aras itu. Nanti tingginya bisa sampai 27 meter, diameternya bisa sampai 12 meter, jadi sangat besar, kuat, tinggi, ya. Tapi yang paling menarik perhatian saya tentang pohon aras ini adalah bahwa pohon aras ini tahan terhadap pembusukan, tidak akan busuk, tahan terhadap perayaan-perayaan. Mau sampai kapan dipakai? Kuat, ya. Makanya Salomo pun membangun bait Allah menggunakan kayu aras dari Libanon ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kita seperti ini, tahan terhadap perayaan-perayaan.
bisa memotivasi kita, bisa menyemangati kita, gitu. Tapi ini Daud sedang dalam kondisi yang sangat lemah, yang datang orang-orang yang sangat lemah juga, banyak lagi. Tapi apa yang terjadi? Seharusnya saat saya renungkan ini bagi saudara, seharusnya Daud hancur. Kalau ibaratkan kayu busuk udah pasti kata-kata negatif keluar dari 400 orang ini. Kata-kata masalah, kata-kata yang melemahkan keluar dari 400 orang ini. Tetapi apa yang terjadi? Memang dia sempat lemah, tetapi dia telah bertumbuh sebagai pohon aras di Libanon. Karena kita tahu dia adalah seorang penyembah, amin. Jadi ketika masalah datang, dia minta utusan dari surga. Yang datang adalah 400 orang bermasalah. Dia tidak mengeluh bagi saudara, tetapi justru dia menjadi pemimpin mereka. Apa yang terjadi? Setelah di Gua Adulam, dia bersembunyi ke Gua Adulam. Di dalam pasal selanjutnya akan diceritakan bahwa Daud tampil sebagai pahlawan perang, mengalahkan orang Filistin untuk memenangkan Kehilah. Dia membawa pasukan perang. Dari mana pasukannya? Dia bersembunyi di Gua Adulam. Tentu 400 orang yang sakit hati, 400 orang yang dikejar-kejar hutang-hutang itu telah diubah menjadi pasukan perang, menjadi orang yang kuat bagi saudara. Jadi ketika kita bisa bertumbuh, Tuhan inginkan kita bertumbuh menjadi orang yang kuat, supaya nanti kita bisa menguatkan orang yang lain. Jadi jangan salah paham. Jikalau Tuhan izinkan kita mengalami, kalau ngomong mudah ya, saya ngomongnya mudah. Kalau ada masalah, jangan salah paham dengan Tuhan. Itu proses untuk membuat kita kuat. Ini juga firman untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga harus mendapatkan kekuatan seperti ini. Karena saya juga kadang lemah dalam hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa langsung tampil kuat berdiri teguh. Maka oleh karena itu sama-sama kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertumbuh seperti pohon aras di Libanon, kita tidak membusuk oleh keadaan yang bisa punya potensi membusukkan, ya. Kita tidak hancur oleh karena rakyat-rakyat atau keadaan sekeliling kita yang sedikit demi sedikit menyakiti mungkin, ya. Kita tidak hancur di situ. Tapi mari kita lihat itu sebagai proses untuk menguatkan kita. Karena kita harus kuat. Karena kalau kita nggak kuat, maka kita akan hebat kerusakannya, bagi saudara. Jadi jangan mau hancur oleh keadaan yang datang, tetapi lihatlah itu sebagai proses untuk menguatkan kita. Sama-sama kita belajar. Amin. Kalau kita sudah kuat, bagi saudara, maka seperti bait Salomo yang ada pohon arasnya, kayu pohon arasnya bisa menyangga, bertahan, ya. Keluarga kita akan bertahan kuat kalau kita kuat. Tapi kalau kita langsung putus asa, wah, kita renung-renungkan, wah, ternyata kalau kemarin saya putus asa, benar, ini keluarga mau bagaimana? Kalau saya karyawan yang putus asa, yang gampang lemah, ini kantor tempat saya kerja mau bagaimana? Kalau kita jemaat gereja ini, kalau kita semua sama-sama lemah, bagaimana kita mau menopang gereja ini? Kita semua dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, sebab untuk menjadi kayu aras untuk bait Allah di tempat ini. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menopang. Gereja ini butuh topangan yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Kalau satu tonggak, ini gereja bukan punya saya, ya. Ini gereja bukan punya saya, ini punya Tuhan. Tapi dipercaya
Jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita. Katakan, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Tuhan sedang persiapkan saya untuk menjadi penopang untuk keluarga saya, untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk tempat di mana saya bekerja. Amin. Ya, Tuhan butuh penopang-penopang yang kuat supaya kemuliaan Tuhan terjadi, supaya kita semua sama-sama kuat menghadapi tahun 2024. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita menjadi lebih kuat. Kalau Matius 27 ayat 24 sampai 27 menjelaskan untuk menjadi kuat adalah mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu syarat yang paling utama. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan belajar melakukannya bersama. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Kita naikkan pujian pertama tadi. Bapakku datang. Pada awal tahun ini kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita mohon kuasa Tuhan turun atas kita, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita menjadi lebih kuat dengan mengikuti cara hidup yang bijak, yaitu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya dan tidak mengabaikannya. Kalau kita mengabaikannya, maka kita sedang membangun rumah yang akan segera roboh. Firman yang sudah kita dengarkan selama ini, mari kita kumpulkan kembali dan kita belajar melakukannya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada awal tahun ini datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sembah Dia. Berikan hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Minta kuasanya, urapannya, mengurapi kita menjalani tahun 2024
berjalan di dalam terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu terus membimbing kami sepanjang tahun 2023 ini. Kami tahu Engkau merindukan kami boleh menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Sehingga ketika datang badai apapun juga, kami boleh keluar sebagai pemenang dalam setiap badai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Engkau juga merindukan bahwa untuk kami boleh bertumbuh seperti pohon aras di Libanon yang tahan terhadap rayap-rayap, terhadap pembusukan, kuat. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, yang tahan terhadap situasi kondisi apapun yang tidak menyenangkan bagi kami, tetapi kami boleh siap menjalaninya sebagai proses untuk memperkuat hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami sepanjang tahun 2023 dan tahun 2024 ini. Kami mohon kuasa-Mu memenuhi hidup kami. Kami mohon rahmat-Mu mengalir atas kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sungguh-sungguh menyadari keadaan kami tidak punya kekuatan untuk melewati satu hari pun di depan kami tanpa pertolongan Tuhan. Detik ke depan pun kami tidak mampu menjalani tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa kuasa Tuhan. Kami sering melakukan hal-hal yang bodoh. Oleh karena itu kami mau hidup lebih bijak Tuhan. Roh Kudus tolong ajari kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami menundukkan diri kami kepada perkataan-Mu, tidak mengabaikan perkataan-Mu, tetapi kami boleh belajar dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya, untuk memilih, untuk mengambil keputusan taat kepada perkataan-Mu, tidak mengikuti perkataan diri kami sendiri ataupun perkataan orang lain, tetapi kami boleh memilih taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami Engkau dapati kokoh, supaya tahun 2024 kami boleh memakan panji-panji kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami pun menjadi pohon aras yang menjadi penopang untuk keluarga kami, menjadi penopang untuk gereja Tuhan di tempat ini, karena Engkau yang memilih kami untuk menjadi keluarga Allah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita menjadi pelaku firman untuk di 2024 ini. Kita lebih lagi menghormati firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman supaya hidup berkenan di depan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Silakan petugas persembahan untuk maju. Akan berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk waktu malam hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau dan menerima firman malam hari berkat Tuhan. Terima kasih dan terima sukacita persembahan dengan terbaik untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan di depan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berdoa.
Satu dua kata dari ini. Tidak ada. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk dilakukan, saya kami silakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita mengucap syukur ya untuk keluarga Ibu Nini yang berbahagia atas pernikahan putrinya Eka bersama dengan Saudara Theo. Kita berdoa supaya keluarga ini dapat dibangun di dalam rumah tangga sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, nanti yang menjadi kuat juga, keluarga yang kuat. Kita doakan supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh membangun keluarga mereka di dalam takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan muliakan Tuhan. Mungkin banyak pergumulan tahun 2023 yang belum terjawab, yang masih kita bawa-bawa sampai hari ini. Mari serahkan kepada Tuhan, ya, percayakan kepada Tuhan. Tuhan, izinkan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, supaya kita berjalan dengan lebih leluasa, lebih merdeka, lebih tenang tahun 2024. Mari kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita naikkan pujian. Sebab Kau besar. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang maha ajaib. Dia sanggup menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tahu segala masalah kita. Dia Tuhan yang tahu segala pergumulan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Pada hari ini bawa padamu Tuhan. Supaya dalam membangun rumah tangga mereka, mereka boleh bersatu hati di dalam Tuhan. Kami memberkati biar keluarga ini menjadi keluarga yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yang dibangun di dalam kasih Tuhan dan bertumbuh menjadi kuat di dalam nama Yesus, dan hidup menjadi berkat, keluarga yang menjadi berkat untuk kedua keluarga mereka dan juga untuk tempat di mana mereka bekerja, di lingkungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan juga memberkati bahwa kandungan mereka, pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin pergumulan mereka sepanjang tahun 2023 tentang sakit penyakit, tentang keuangan mereka, tentang masalah rumah tangga mereka. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah saat ini kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi di tengah
tengah-tengah kehidupan umat-Mu di tempat ini, sesuai dengan apa yang mereka serukan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari surga menyelamatkan mereka, menyelesaikan persoalan mereka. Biar pergumulan yang mereka bawa dari tahun 2023 hari ini terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami akan melangkah bersama-sama tahun 2024 dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan cara berpikir yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan supaya kami bisa berlari sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan tangan umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka selalu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang baru. Tidak kekurangan tentang apapun juga, tetapi menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan membukakan jalan atau pintu berkat yang baru bagi seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan menyingkapkan pintu surga turun atas seluruh umat-Mu yang menjawab setiap pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, suami, istri, anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan, urapan Tuhan turun atas setiap keluarga untuk membangun keluarga mereka di dalam kasih dan kuasa Tuhan, sehingga setiap keluarga kami menjadi keluarga yang melayani, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang membimbing setiap keluarga kami bagaimana hidup di dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kami sepanjang tahun 2024. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya jalan-jalan yang diterangi oleh firman Tuhan, yang diterangi oleh kasih Tuhan, yang diterangi oleh kekuatan Tuhan, nama Tuhan yang ajaib menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus sepanjang tahun 2024 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta kerajaan Allah turun atas kami, turun atas seluruh jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai surga, kasih surga, sukacita surga mengalir atas kami. Kami mengusir semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di dalam diri kami sepanjang tahun 2023 ini, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami perintahkan keluar dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Kami kenakan seluruh selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju cirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan doa yang tidak putus-putusnya kami kenakan pada saat ini. Kami kenakan untuk seluruh keluarga kami, kami kenakan seluruh keluarga besar kami, supaya kami sama-sama hidup berkemenangan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada panah-panah api si jahat yang mau menghancurkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami Allah terlindungi oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan menuntun kami datang ke tempat ini. Tuhan juga menyertai perjalanan kami pulang sampai di rumah dan membawa sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semua pelayan Tuhan di tempat ini, supaya tahun 2024 ini menjadi pelayan yang luar biasa, menjadi penopang gereja Tuhan yang luar biasa. Tuhan urapi dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Dicurahkannya kuasanya atasmu, diteranginya mata hati dan pikiranmu, dibuatnya hatimu melekat kepadanya, ditundukkannya engkau kepada perkataan Kristus, sehingga engkau menjadi bijak dan menjadi kuat dan lebih kuat. Engkau seperti pohon aras di Libanon yang menjadi penopang untuk rumah tanggamu, yang menjadi penopang untuk gerejamu, menjadi penopang dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibukanya pintu berkat yang baru
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam.